Ihya TV. Si sok yang depan terdahulu, setahu Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a. Huwas sami'ul 'alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Huwallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عنده من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadiyihi wastanna bisunnatihi wa tamassaka bi atharihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam, pemilik kerajaan langit dan bumi, satu-satunya zat yang memiliki hak sesembahan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan bagi orang-orang yang ingin bersyukur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya adanya penciptaan langit dan bumi, terjadinya siang dan malam silih berganti, merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah berada pada tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah. Tanpa terasa Ramadan telah meninggalkan kita. Hari ini tibalah saatnya kemenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, berbahagialah bagi orang-orang yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Berbahagialah mereka bagi orang-orang yang telah menahan rasa lapar dan haus, dan orang-orang yang menahan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka orang-orang yang menahan rasa kantuknya untuk salat malam, untuk sujud, untuk ruku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka bagi orang-orang yang telah membasahi lisan-lisan mereka dengan tilawah Al-Qur'an siang dan malam. Merekalah adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan salat iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan salat qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ada satu perkara yang mana perkara tersebut dicari-cari dan didambah-dambahkan oleh manusia di permukaan bumi ini. Perkara tersebut dicari oleh setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua, baik penguasa maupun rakyat jelata, baik orang yang tinggal di kota maupun orang yang tinggal di desa, baik orang soleh maupun orang fasik, baik muslim maupun kafir, semua orang, semua manusia menginginkan dan menambahkan satu perkara ini. Apakah perkara tersebut? Perkara tersebut yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan sebuah kata yang membuat seseorang peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang malam. Kalau kita tanyakan kepada mereka, mengapa dia melakukan hal seperti itu, maka dia akan menjawab, saya ingin mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun sudut pandang manusia terhadap kebahagiaan beraneka ragam. Persepsi manusia dalam memandang kebahagiaan bermacam-macam. Ada di antara manusia yang memandang kebahagiaan dari segi banyaknya harta, rumah yang mewah, mobil yang mewah, hidup berkecukupan, dan segala hal yang dia inginkan berupa duniawi. Namun sayangnya, walaupun orang tersebut telah mendapatkan harta dunia, menjadi orang yang kaya raya, namun ternyata dia belum juga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ada juga di antara manusia yang memandang kebahagiaan dari segi jabatan dan kekuasaan, sehingga apa yang dia lakukan agar mendapatkan sebuah jabatan dan kekuasaan. Namun ternyata ketika dia telah mendapatkan kekuasaan dan jabatan, hal tersebut belumlah menjadikan dia bahagia secara hakiki. Ada juga di antara manusia yang menganggap kebahagiaan dari segi popularitas, bisa terkenal, namun ketika dia jadi popularitas, dia juga belum merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ada juga di antara manusia yang memandang kebahagiaan dari segi traveling, bisa pergi kemana, keluar negara sini, ke negara situ. Namun kenyataan yang ada, walaupun dia telah melakukannya, dia juga belum mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nauzubillah, ada juga di antara manusia yang semoga kita terhindar darinya, yang memandang kebahagiaan dari berbuat maksiat. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minuman keras, narkoba, atau hal-hal yang melanggar perintah Allah, dia anggap itu adalah kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dia lakukan tersebut bukanlah kebahagiaan, namun kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kebahagiaan tolak ukurnya adalah harta, maka tentunya Qarun lebih bahagia. Kalau seandainya kebahagiaan tolak ukurnya adalah kekuasaan dan jabatan, maka tentunya Firaun lebih bahagia. Namun kenyataannya mereka bukanlah orang yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang dizazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya hakikat kebahagiaan bukan
ditinjau dari banyaknya harta. Hakikat kebahagiaan bukan ditinjau dari popularitas. Hakikat kebahagiaan bukan ditinjau dari jabatan. Hakikat kebahagiaan yaitu sakinatul qulub, yaitu tenangnya jiwa, tentramnya hati. Itulah kebahagiaan. Ada orang yang hidupnya sederhana. Dari segi materi mungkin dia adalah orang yang di bawah, namun dia merasakan kebahagiaan. Ada juga orang yang memiliki harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, namun dia belum pernah merasakan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang dalam hidup ini dia berjalan di atas rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan dia merasakan kebahagiaan. Namun barang siapa yang dia berjalan bukan dari syariat Allah, dia berjalan bukan di atas rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari syariat Allah, dari agama Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak ada tentramnya, kehidupan yang sengsara. Bahkan bukan sampai di situ saja. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya bagi kita untuk mengetahui apa saja perkara-perkara yang menyebabkan kita bisa menjadi bahagia, karena itu merupakan dambaan setiap kita. Apa saja perkara-perkara yang menjadikan kita berbahagia hidup di dunia ini, terlebih lagi di akhirat nanti. Perkara-perkara yang menyebabkan seorang bahagia, yang pertama adalah iman dan amal soleh. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang melakukan amalan soleh, min zakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami jadikan dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka, akan balas orang-orang tersebut dengan pahala yang terbaik atas apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah An-Nahl ayat 97 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara syarat untuk mendapatkan hayatan thayyibah, untuk mendapatkan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, yaitu iman dan amal soleh. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentauhidkan Allah, bertawakal hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hal yang menyebabkan seorang bisa menjadi bahagia, hatinya tentram, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman
dan hati mereka tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Mengingat Allah akan mendapatkan kebahagiaan, akan menjadikan hati kita tentram. Adapun kalau kita mengingat manusia, menjadikan hati kita belumlah tentram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang menyebabkan seseorang bisa menjadi bahagia, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar, ada yang mengajarkan, ada yang belajar, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Dan kita bisa membuktikan ketika hati kita galau, ketika hati kita gundah gulana, gelisah, datang ke majelis ilmu, maka sedikit demi sedikit akan terobati kegelisahan kita dan menjadikan hati kita lapang dikarenakan siraman rohani. Dan juga bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, wa khafathumul malaikah, dan juga akan dinaungi oleh malaikat, wa zakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang keempat yang menjadikan seseorang bisa bahagia dalam hidup ini, yaitu hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya tentram, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya bahagia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Apapun permintaan kita, apapun hajat kita, maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan dunia kita, kebutuhan akhirat kita, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah zat pemberi nikmat. Dia adalah zat yang Maha memberi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang menyebabkan seseorang bisa menjadi bahagia, yaitu hendaknya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat nikmat. Kemudian bersabar ketika mendapat musibah dan ujian. Kemudian bertaubat, istighfar ketika melakukan perbuatan dosa. Syukur ketika mendapat nikmat. Sabar ketika terkena musibah. Bertaubat ketika melakukan maksiat. Ini adalah proses kehidupan kita. Karena kita dalam kehidupan ini berputar antara tiga kondisi ini. Kalaulah kita tidak diberikan nikmat, kita juga diberikan musibah. Demikian juga kita juga pernah melakukan perbuatan dosa. Di dalam sebuah pernyataan Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', beliau mengatakan, as'alullahal karim rabbal arsyil azim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya arsy yang maha mulia, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjadikan engkau sebagai penolong di dunia dan akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu senantiasa diberkahi dimanapun berada, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau apabila diberi nikmat maka bersyukur, wa iza batuliya sabara, dan apabila diberi musibah, mendapat ujian, maka bersabar, wa iza aznaba istaghfara, dan apabila melakukan perbuatan dosa, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i salas unwanu sa'ada, karena tiga hal ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang
mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan juga hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya. Kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cabut nikmatnya tersebut. Bahkan Allah katakan, sungguh siksaku amatlah pedih. La in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika kalian kufur kepada nikmat Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian ketika seseorang diberikan ujian berupa musibah atau hal-hal yang terjadi pada dirinya dan keluarganya, maka hendaknya dia bersabar. Kalau seseorang tidak bersabar, maka akan menjadi sengsara hidupnya, akan menjadi sempit hidupnya, karena dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbuat dosa, berbuat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sari'u ila maghfirati min rabbihim, maka hendaknya bersegera untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk menuju maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, kalau kita melakukannya, kita bisa menjadi orang yang berbahagia, bisa menjadi tenang hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, merahmati kita, menjadikan kita istiqomah di atas Islam, di atas iman dan takwa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu tilawatana wa takhashu'ana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina wahdihim ila siratim mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya TV.